buka aja pelatihan rutin untuk elektrikalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita ngadain pelatihan lagi, pelatihan rutin elektrikal yang kesekian kalinya. Hari ini pada siang hari ini itu akan dipandu dan diberikan materi oleh Mas Wahyu. Ini angkat alumni dari robotika tahun kemarin. Oke, Halo, Mas sudah Wahyu. banyak. Ya, Mungkin langsung saja mungkin Mas Wahyu. ya, Selamat langsung. ngerjain kerjaan kita. Dan Ya, ini nggak cuma saya dari panitia. ya. Oke, jangan terlalu formal ya, karena biasanya kalau terlalu formal itu agak membosankan. Karena kita kan masih sama-sama mahasiswa UTI juga. Nah, oke, mungkin ada yang udah kenal, ada mungkin yang belum kenal sama aku ya. Ini yang anggota berapa? Dua. Oke, dua nggak apa-apa, biasa. Ya, hari ini mungkin tak kasih materi yang sederhana aja. Ya, mungkin ada yang udah pernah dapat juga atau untuk materi ini. Kita share screen dulu ya. Sorry kalau misalnya agak bisik di kontrakan gue emang lagi rame soalnya. Oke, ini udah kelihatan belum? Halo? Udah kelihatan belum nih? Apa? Protesnya. Nah, oke, mungkin beberapa kan udah ada yang pernah ikut kelas atau mata kuliah robotika yang mungkin kebetulan aku yang asdos atau mungkin dapat materi ini dari dosen lain atau asisten dosen lain. Ya, ini materi ini pernah tak ajarin ketika aku ngambil kelas robotik, robotik elektro kalau nggak salah, robotik elektro semester kemarin. Nah, materi ini cukup berkaitan karena dulu saya dari robotika itu lebih berorientasi ke mobile robot. Jadi mobil robot itu pasti kan adanya itu cuma dua ya. Kalau nggak roda ya kaki, kalau nggak roda ya kaki, roda kaki. Ya hanya kendali motor, motor driver. Nah, di motor driver sendiri ada beberapa cara untuk mengendalikan motor. Ini kalau disebut motor driver juga bisa. Ini ada rangkaian dari apa namanya transistor. Di sini aku pakai TIP 41. Bisa juga kita pakai yang ini, motor driver L298N. Ini konsepnya sama. Transistor ini berada di dalam IC yang ada di L298N ini. Sama konsepnya. Nah, bedanya kalau yang modul ini dia itu bisa lebih ringkas karena dia udah dipakai mode atau metode namanya nanoteknologi. Jadi kan kalau yang anak-anak elektro atau mungkin ya harusnya kalian kalau misal pernah lihat PCB komponen dari entah itu laptop, HP, atau apa itu kan ada yang namanya IC. Nah, IC itu biasanya berisikan tentang transistor. Jadi isinya itu bahan-bahan semikonduktor semua di dalamnya. Biasanya kalau kayak 718N yang apa namanya? Yang IC clock itu isinya cuma transistor kayak gini semua. Jadi isinya cuma transistor gitu aja. Pokoknya isinya itu hanya semikonduktor. Nah, ada beberapa juga kan yang bisa di program sendiri itu sama aja isinya juga konduktor semikonduktor gini aja. Nah, untuk
kontrol motor, kenapa kok kita nggak langsung aja? Misal nih ada Arduino, kenapa kok nggak langsung pakai motor aja? Nah, kenapa kok nggak langsung gini aja, langsung disambungin ke sini, tinggal kita ngatur polaritasnya, mau yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Kenapa kok nggak gitu? Nah, hal ini ada manfaatnya. Penerapan driver motor itu banyak hal penerapannya. Nah, contohnya satu, kita bisa membalik atau mengatur arah putaran dengan lebih mudah. Jadi kalau searah jarum jam, nah, bentar, ini clockwise maupun anti clockwise. Di clockwise itu yang arah berlawanan jarum jam. Nah, tak jelasin aja untuk yang ini konsep dasar aja sih ini. TIP, TIP ini atau transistor 4 buah ini hanya sebagai konsep dasar. Nanti ketika kalian praktek mungkin ada yang dari divisi mobil robot langsung pakai motor ini yang motor driver ini juga boleh. Nanti intinya itu sama aja, kita ngatur pin itu bakal jadi apa, ngeluarin tegangan atau bakal jadi ground. Nah, makanya di sini untuk inputan dari transistor atau base-nya kan ada di transistor ada BCE, basis collector emitter. Nah, dia ini konsepnya itu akan sebagai saklar. Nah, makanya kalau kita pakai driver ini nanti kita tetap aja mengatur yang namanya dia itu sebagai keluarannya itu mau high atau low. Kalau high artinya dia mengeluarkan tegangan, kalau low berarti dia akhirnya sebagai ground. Nah, konsep dari motor driver itu di sini dari TIB ini, dia itu nanti yang namanya transistor ya, dia itu bisa sebagai saklar maupun penguat tegangan. Intinya itu sebenarnya sama aja. Penguat tegangan itu tetap saja dia akan bersifat sebagai saklar ya, atau kalau bisa dibilang ini bansuran. Mungkin yang sudah pernah dapat entah di SMK atau dan dari teknik komputer maupun elektro mungkin akan lebih tahu bahwa transistor itu sedikit berkonsep sebagai pancuran atau saklar. Nah, di sini ada yang namanya kan kolektor. Kolektor dia itu akan menerima arus masuk. Nah, arus masuk, lalu di sini ada yang namanya pembatas atau penahan, base-nya atau basis. Nah, basis ini apabila tegangan minimumnya terpenuhi, maka dia akan membuka kerannya sehingga arus dari yang di atas ini misal 12 volt ini dia akan dikeluarkan ke emitter. Nah, kalau kalian pernah belajar penguat tegangan itu konsepnya sama aja. Kalau misalkan dari inputan yang hanya sebesar 2 volt kok bisa keluar jadi 12 volt itu karena kan namanya tegangan itu sebuah sinyal ya. Jadi dia itu akan berbentuk sinyal. Nah, sinyal ini ketika dia masuk ke base kan itu nggak selamanya sinyal itu di atas. Kan bentuknya kan gini ya. Kadang dia di bawah, kadang di atas. Nah, ini kan contoh dari gambaran sinyal. Kadang dia di bawah, kadang di atas, kadang di bawah lagi. Nah, kan kalau ini saklarnya atau transistornya ini mengikuti dari bias atau basis ini, ketika dia berada di atas kan otomatis namanya apa, kerannya itu akan membuka sehingga akan mengeluarkan tegangan dari yang 12 volt ini menuju ke emitter. Nah, makanya kalau dia ketika dia naik tegangannya mengalir, ketika dia turun tegangannya nutup. Nah, makanya frekuensinya itu akan sama. Frekuensi yang dihasilkan oleh emitter akan sama. Makanya bisa dibilang itu sebagai penguat tegangan. Pada intinya untuk yang tegangan yang 2 volt itu tetap saja dia akan bernilai 2 volt. Namun nanti dari rangkaian itu akan diberikan penguatan. Ya, penguatannya itu bisa dibilang secara penguatan tapi bukan dari yang 2 volt diperbesar jadi 12 volt begitu sebenarnya. Nah, dari rangkaian ini dia itu seperti yang tak jelasin tadi ya. Nah, ini agak susah dari mouse agak rusak. Nah, nah, ini sama konsepnya dia itu juga sebagai saklar. Nah,
apabila kita ingin motor berputar searah jarum jam, tentunya kan kita harus mengetahui nih arusnya itu mengalir dari mana ke mana. Nah, kalau kita ingin mengarah jarum jam berarti kan arus itu harus mengalir dari kiri menuju ke kanan. Dari kiri, nah ini kan ada button nih. Button ini ibarat kita pakai Arduino untuk mengatur yaitu kondisi high maupun low. Jadi mengalirkan tegangan atau memutus tegangan. Nah, kita contoh aja, misal ketika kan mau muter searah jarum kan berarti kan dari kiri ke kanan. Dia itu harus ke atas atau ke bawah. Ingat syarat dari motor DC akan bergerak ketika dia itu teraliri tegangan sehingga ada positif dan negatif. Nah, kita lihat di atas ini dia itu bernilai positif semua. Saklar di atas positif, saklar di bawah itu negatif. Jadi, kita harus mengalirkan arus dari kiri atas ke kanan ke bawah. Nah, kenapa kok nggak kanan atas? Karena yang di atas itu sama saja 12 volt. Sehingga motor itu seharusnya idealnya itu nggak akan bergerak. Kenapa kok gitu? Karena kan nggak ada perbedaan potensial. Jadi nilainya sama dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan kalau nilai sama berarti nggak ada beda potensial. Kita coba. Nah, dia nggak bergerak ini. Artinya ini motor ini dia itu kayak loss. Dia itu kalau kita putar akan tetap ringan karena nggak ada beda potensial sehingga tidak menimbulkan yang namanya medan magnet. Dan seperti yang kalian tahu, kalau magnet itu berputar ketika motor DC maksudku berputar ketika dialiri tegangan. Karena kan dari magnetnya itu akan menolak atau menolak dari medan magnet yang dihasilkan oleh gulungan yang ada di dalamnya sehingga motornya itu akan berputar rotornya. Nah, kenapa ini nggak bergerak? Ini posisi nggak ada apa namanya medan magnet sehingga motornya tetap biasa aja. Nah, kalau kita berikan nilai ground, oh ini belum tak running ya, sorry. Oke, kenapa ini? Hapus dulu aja. Nah, ini sama aja tetap nggak bergerak ya kalau misal kita kasih saklar yang kanan atas dia itu on. Nah, bagaimana kalau saklar yang kanan bawah dia on? Artinya dia akan meng-ground. Nah, kenapa kok ini ground? Kan kalau kita lihat nih, dia ini sama aja membuka yang namanya keran, sehingga kolektor di sini akan terhubung dengan emitor. Nah, di emitor ini kan terhubung dengan yang namanya ground. Nah, makanya motor DC ini akan berputar searah jarum jam dikarenakan dua syarat yang terpenuhi dari tegangan dari kiri ke kanan dan juga positif dan negatifnya terdapat beda potensial yang mengalir melalui motor ini. Nah, kalau kita pengen yang anti clockwise atau unclockwise berlawanan jarum jam, metodenya sama, yaitu kita tinggal membalik aja, mengalirkan dari kanan ke kiri bawah. Nah, kita coba mengalirkan dari kanan ke kiri bawah. Nah, dia berputar berlawanan jarum jam. Nah, konsepnya sama seperti tadi, bedanya di sini polaritasnya itu akan terbalik. Nah, ini yang namanya kelebihan dari motor driver. Kita bisa mengatur ke arah mana motor itu akan berputar. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tergantung dari keinginan atau kebutuhan kita. Nah, apa yang akan terjadi apabila semua saklar itu on? Kita tiga dulu deh, yang kanan atas dia on. Nah, dia itu terjadi yang namanya ini motor ini akan panas ya. Kalau di realnya ini akan panas karena bisa dibilang tegangannya ini dari yang atas dengan yang atas kan tak ada beda potensial, sedangkan yang kiri ada ground. Dia tetap dapat tegangan sedikit karena ada perbedaan potensial dari yang kiri ini ke bawah, namun di sini akan panas. Jadi kan terjadi yang namanya short
short atau hubung singkat. Makanya motor ini jalannya pelan. Sama ketika yang ground, kalau yang ground ini kurang terlalu berpengaruh, tapi tetap saja bisa berbahaya. Tetap jadi hubung singkat, karena kan yang positif ini dia itu ngeground langsung. Ini namanya hubung singkat. Nah, ini yang tidak ideal untuk motor DC. Nah, namun apabila ketika keempat pasang ini menyala, ini yang namanya engine brake. Kalau kalian tahu yang namanya engine brake, seperti di mobil misal, kan kalau kita masukkan ke gigi satu, itu kan jalannya kan pelan ya, karena torsinya itu gede. Nah, torsi itu gede dikarenakan untuk kelilitan yang dipakai itu lebih besar, sehingga motornya itu jadi berat. Nah, ini sama dengan engine brake itu bisa dibilang pengereman, tapi melalui mesin. Sehingga ini, tapi untuk diterapkan di motor yang driver tadi L298N ini, dia itu kayaknya nggak bisa engine brake karena ada fitur proteksinya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada dilanjut aja mas. Nah, oke, mungkin tak contohin gimana programnya kalau pakai Arduino. Oh, masih running ya. Oke, di sini saya udah ada Arduino ya. Nah, ini terserah kalian mau pakai pin berapa. Nah, di sini saya udah nyiapin juga program Arduino-nya. Kelihatan kan programnya? Terlihat mas. Nah, di program Arduino Kelihatan saya mas. gimana? Oh ya, di sini aku pakai pin 4, 5, 6, dan 7. Ini terserah kalian mau pakai pin berapa. Yang penting pinnya bisa bersifat digital atau analog juga bisa kalau Arduino. Nah, oke, ini agak bermasalah. Jangan kayak gini. Bentar. Nah, ini kita pakai pin 4, 5, 6, sama 7. Nah, tak coba running dulu. Nanti baru tak jelasin programnya. Nah, di program itu akan memutar motor searah jarum jam selama 1 detik. Kemudian dia itu akan reverse atau anti clockwise berlawanan jarum jam sama selama 1 detik. Nah, mungkin kemarin udah sempat diajarin Adit belum soal upload program di Arduino. Gimana? Udah diajarin? Lihat-lihat di YouTube paling mas. Oke. Nah, ya udah kalau gitu tak jelasin dikit di codingnya. Oke. Oke, kalau di Arduino kan ada yang namanya void setup dan void loop. Dan saya yakin beberapa di antara kalian pasti udah paham apa itu void setup, apa itu void loop. Void setup itu adalah sebuah fungsi yang akan dieksekusi hanya 1 kali. Nah, biasanya di void setup dia itu berguna untuk inisialisasi pin. Pin itu akan sebagai input atau output. Nah, sebenarnya kita juga bisa menaruhnya di void loop, cuma bedanya kalau di void setup itu kayak lebih kalau kalian tahu yang namanya framework,
seperti mungkin ada yang pernah tahu CodeIgniter atau Django ataupun Node.js, itu kan kayak udah tinggal kita pakai terus kita ikutin aturannya. Ini hanya seperti permainan aturan aja sih, aturan penulisan coding di Arduino agar lebih mudah dibaca dan juga mempermudah dalam troubleshooting. Nah, ada berbagai macam metode yang bisa kalian pakai ketika inisialisasi pin di Arduino. Bisa dengan define gini, misal define mau pin berapa, misal pin 6. Ini bisa juga dengan pakai tipe data, bisa integer, bisa float. Tapi biasanya kalau untuk inisialisasi pin kita pakai const integer. Ketika integer juga cukup, integer misal mau pakai pin 6, dasar apa namanya, integer A sama dengan 6, ini juga bisa. Nah, cuma di sini berhubung kita pakai pinnya itu agak berurutan dan agar lebih mudah aja sih, kalian bisa pakai, ini kan ada 4, 5, 6, 7, kalian bisa pakai yang namanya array. Nah, array itu kan disimpan dalam beberapa angka, bisa disimpan dalam satu variabel, nanti tinggal kita manggil dia itu indeks keberapa. Misal ini kan aku punya variabel yang namanya const integer out, array isinya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, ini indeks ke 0 adalah 4, indeks 1 adalah 5, indeks ke 2 adalah 6, indeks ketiga adalah 7. Nah, tinggal kita inisialisasi aja biar lebih mudah. Kita pakai yang namanya for. Ya, saya rasa udah pernah dijelasin di algoritma programan ya, tentang pemanggilan indeks array agar lebih mudah bisa pakai perulangan. Nah, di sini kita tinggal bikin aja yang namanya pengulangan for integer. Kita pakai variabel i, nilainya 0, dengan i kurang dari sama dengan 3, i plus plus. Kenapa kok pakai i sama dengan 0, lalu i kurang dari sama dengan 3? Karena kan indeksnya itu dimulai dari 0, indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, dan hanya sampai 3. Bernilai dari 0 sampai 3. Jadi makanya karena akan kita panggil secara berurutan dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3, kita pakai inisialisasi dengan i itu nilainya 0 dan nilai maksimal adalah 3. Nah, kita tinggal pakai pin mode. Pin mode di sini out i, artinya ketika dia pada tahap perulangan pertama dia itu 0, berarti indeks ke 0, pin 4. Pin 4 itu akan bersifat output dan nilainya low. Nah, ini sedikit tips. Ketika kita membuat program di Arduino, kita biasakan kalau pin itu sebagai output ya, dibiasakan lebih baik kondisi awalnya itu adalah low. Kenapa? Misalkan kalau kita pakai yang namanya relay. Nah, relay itu terkadang ketika kita tanpa inisialisasi low dulu ya di awal, misal nggak ada ini, relay itu kadang dia itu kan nilainya itu akan naik sendiri. Nah, kenapa? Ketika Arduino itu dinyalakan untuk pertama kali, semua pinnya itu akan bersifat high. Nah, makanya terkadang ketika kita menyalakan Arduino, tiba-tiba kok lampu-nya nyala dulu, padahal kita itu mengaturnya nyala setelah tombol ditekan. Terkadang seperti itu. Nah, di sini sama, karena ini udah 4 indeksnya udah pernah dijalankan, udah di setup, inisialisasi, berarti pin dari 4, 5, 6, 7 adalah sebagai output. Nah, di sini untuk memudahkan, biasanya kalau aku buat program di Arduino adalah tak buat yang namanya fungsi. Gar di void loop itu enggak ramai banget. Nah, enaknya juga kita kalau fungsi itu, ini sebenarnya agak masih boros ya. Kalau di Arduino kan kita itu harus mementingkan yang namanya memori. Memorinya itu kan sedikit. Terkadang kalau kita buat program yang ukuran size-nya besar, kalau di sini ukurannya adalah ini 2,48 kilobyte, 2,048 tepatnya.
Jadi ada kasus di mana ketika misal nih mungkin ada kalian yang udah pernah buat yang namanya Sumobot atau Sumobot itu masih tergolong agak kecil untuk programnya, tapi ada juga kan ketika kita membuat robot berkaki hexapod atau quadruped, robot laba-laba itu kalau pernah kalian lihat itu terkadang memori yang dipakai itu besar karena programnya itu banyak, apalagi ketika robot laba-laba itu memakai yang namanya metode inverse kinematic, karena kan itu harus ada yang namanya perhitungan. Nah, kita bisa menyederhanakan suatu penyimpanan memori itu dengan misal satu buah fungsi. Ini satu buah fungsi tinggal kita ubah aja. Di sini kita mau bikin parameter juga bisa. Kalau kita pakai for lagi ini kan bisa nih, indeks ke 0, 1, 2, 3. Tinggal kita pakai for lagi bisa. Pakai cara yang kayak di atas, tinggal kita nanti bikin variabel lagi. Biasanya disebut atribut. Kalau di sini kan ada atribut integer jeda. Jeda ini hanya untuk mengatur waktu untuk delay-nya. Jadi daripada kita menulis delay di sini, misal kita nggak ada delaynya terus kita tulis delay, ini kan dia itu akan boros memori juga. Bisa pakai cara seperti ini. Nah, di sini baru kita mengatur nilai dari pin tersebut. Kalau tadi di setup awal nilainya 0, kita tinggal mengatur dia itu mau kita buat nilainya high atau low atau high. Nah, berhubung dari teori yang kita pelajari tadi, bahwasanya misal kita ingin motornya itu berputar searah jarum jam, kita harus membuat waktu di mana saklar yang kiri atas dan saklar yang kiri bawah itu on dan yang lainnya off. Nah, berhubung saklar yang kiri atas itu adalah indeks ke 0 dan kanan bawah itu adalah indeks ke 4, kita berikan nilai high di indeks ke 0 dan indeks ke 3, sisanya adalah low, maka secara otomatis dia akan berputar ke kanan. Nah, kita coba ya, misal kita buat 5 detik. Nah, kasih tips juga, misal kalian cuma simulasi nih, simulasi itu memudahkan kalian apabila belum ada yang namanya alatnya misal belum ada, terus di Proteus itu ada library buat Arduino, ada buat motor driver, tinggal kita pakai aja. Nah, tinggal kita centang di sini show verbose output dari compilation, kita centang terus di OK. Nah, kita tinggal compile aja. Nah, ini udah compiling. Biasanya dia itu berada di baris 3 dari bawah. Ini 1, 2, 3. Kalau enggak berarti keempat. Kita cek yang .x. Nah, kalau di baris 3 nggak ada berarti dia di baris 4. Nah, ini .x. Tinggal kita blok, kita copy, Ctrl C, lalu kita balik ke Proteus. Nah, cara masukin program tadi ke Proteus ini, kita double klik Arduino-nya. Di sini ada yang namanya program file. Kalau misal belum pernah terisi, hasilnya akan seperti ini. Misal belum, kita baru pertama kali buat, di sini biasanya akan masih kosong. Nah, kalau kita mau coba jalankan program tadi, tinggal kita paste di sini. Pastikan tanda petiknya itu jangan keikutan ya. Biasanya kadang masih ada petik di sini, jangan sampai. Tinggal kita oke. Setelah itu coba kita running. Harusnya motor akan berputar ke kanan selama 5 detik. Nanti setelah 5 detik dia akan berputar ke kiri selama 1 detik. Nah, dia udah muter. Nah, terkadang kan untuk komputasi di komputer itu kan berbeda. Nah, di sini kan ada time-nya nih. Kita perhatikan dia akan berputar di detik berapa. Nah, ini 13, 14, 15, 16, di 17 dia berubah. Kenapa kok berubah? Karena kan tadi di menit kelima dia akan berputar selama 1 detik ke kiri, sehingga waktunya itu akan semakin lama semakin ada jedanya, karena harus berputar ke kiri terlebih dahulu 1 detik. Nah, sekarang untuk yang anti clockwise atau berlawanan jarum jam.
Kalau kita balik aja kondisinya. Nah, kalau yang tadi kan kiri atas dan kanan bawah bersifat high, sekarang tinggal kiri bawah dan kanan atas yang bersifat high. Tinggal kita kopas saja void yang di atas tadi. Void ini boleh dikopas, taruh bawahnya, terus kita rename, karena kan ini beda fungsi ya. Kita rename, terus tinggal kita balik ini kondisinya. Yang awal high kita sediain low, yang high yang kedua dan ketiga kita jadiin low, dengan high, yang paling bawah kita jadiin low. Nah, sekarang kita coba misal yang anti clockwise-nya adalah 5 detik. Kita save, kita running, verify, bisa kontrol, bisa klik di sini, balik ke Proteus, kita stop. Kalau misal ini udah terhubung ya, belum di close, Arduino sama Proteus masih dibuka dan sudah di paste sini, kita nggak perlu paste ulang, langsung aja udah bisa. Nah, dia putar ke kanan 1 detik, nah ke kiri 5 detik. Nah, kita lihat nih 3, 4 saja, ke detik ke-6 dia akan putar ke kanan 1 detik. Nah, bener kan? Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Atau kecepatan mungkin tadi penjelasannya? Mohon maaf Mas, mungkin bisa diulang sebelum yang clockwise itu. Gimana? Yang apa? Yang sebelum menjelaskan yang clockwise, yang high low itu. Yang mana? Ini. Nanti yang clockwise ini. Ya, Oh. Nah, ini ya tadi kan konsepnya itu sebagai saklar. Kalau kita perhatikan di Proteus, nah, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7. Kalau misal kita ingin motor ini berputar searah jarum jam, kan tentunya kita yang ini berarti kita butuh pin 4 sebagai high dan pin yang kanan bawah ini pin 7 sebagai high, dan selain itu low. Kenapa kok ini harus high ini low? Seperti yang tak jelasin di awal, kan konsepnya itu saklar ya. Jadi kalau kita mau transistor ini dia itu bekerja mengalirkan 12 volt ini ke emitter, sehingga ketika dia 12 volt ke emitter ini, lalu dia akan ke jalan ke yang namanya motor DC ini. Nah, untuk kondisi agar motor DC ini berputar ke kanan kan tentunya setelah melewati ini harus di-ground kan. Nah, sedangkan syarat dari transistor tadi agar bekerja adalah dinyalakan atau diberi tegangan di basisnya. Makanya kan pin 4 yang mana ini adalah kiri atas dan pin 7 itu kanan bawah harus dikasih nilai high. Nah, kalau di Arduino output atau pinnya kalau misalnya kita beri nilai high, dia akan memberikan nilai 5 volt. Nah, TIP ini dia itu kan basisnya apabila yang bekerja paling cuma tegangan minimal yang harus terpenuhi sekitar 0,6 volt. Makanya ketika kita kasih tegangan dia akan mengonkan, sehingga arus yang sudah atau tegangan yang sudah melewati motor DC ini dapat menuju ke ground ke bawah sini. Nah, makanya kita atur untuk indeks ke 0, indeks ke 0 ini pin 4 ya. Indeks ke 0 pin 4, indeks ketiga itu pin 7, seperti yang kita lihat di sini, pin 4 dan pin 7. Makanya kita beri nilai high. Nah, sedangkan yang lain kita berikan nilai low. Karena kalau misalkan kita kasih nilai high di salah satu atau semuanya high, misalnya yang indeks ke-1 itu high, indeks kedua high, tadi kan akan terjadi yang namanya engine brake. Begitupun apabila hanya salah satu, misal pin 1 aja yang high, pin 2-nya low, atau kebalikannya, dia itu malah akan short. Sehingga motornya akan berjalan pelan dan itu beresiko koil yang ada di motornya itu akan terbakar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Gimana? Mana? Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita kasih materi terakhir. Kita akan coba pakai yang namanya motor driver di Proteus. Kita nggak tahu ya apakah motor ini akan bekerja atau enggak, karena sebelumnya saya nggak pernah simulasi di Proteus pakai motor driver ini. Kita mirror aja. Nah, kita harus memberikan suplai tegangan terlebih dahulu. Kita masuk ke sini, terminal, kita kasih power 12 volt dan ground. Bisa kita mirror, kita hubungkan. Nggak mau hubungkan. Kita kasih 12 volt ya. Bisa 12 volt, bisa 9 volt, tergantung baterai yang ada. Nah, ini untuk yang 5 volt bisa kita gabung ke sini juga nggak apa-apa. Kenapa ini? Bentar. Mungkin ya bisa digabungin. Oke. Nah, kelebihan dari ini, ya ini belum ada motornya ya. Motor. Ini terserah mau dipasang kayak gimana. Nanti misalkan arah putaran yang nggak sesuai dengan yang kita ingat, tinggal kita balik di programnya aja. Nah, di sini ada yang namanya ENA, IN1, N2, N3, N4, dan NB. Ayo. Nah, biasanya penggunaan ENA dan NB dia itu adalah enable, yang mana kalau misalkan ENA ini dapat tegangan 5 volt, dia itu berarti akan, ini sebenarnya konsepnya saklar, agar dia itu sebagai saklar. Bila dia mendapat suplai, maka IN1 dan IN2 di sini berarti dia itu adalah motor yang kiri, dia itu akan berputar. Nah, kelebihan dari ini bisa kita gunakan yang namanya PWM. PWM itu sebenarnya sama 5 volt, tapi kita bisa mengatur frekuensi yang dikeluarkan. Dan milinya bisa berbeda-beda, sehingga semakin besar BBM yang kita berikan, maka motornya itu akan semakin cepat. Nilainya itu adalah berkisar antara 0 sampai 255. Tapi biasanya kalau kalian pakai motor DC yang kuning, terkadang kalau nilainya 100 kadang nggak kuat berputar karena terlalu kecil. Nah, sekarang kita coba, kita pakai pin berapa nih? Misal pin N itu di pin 7, pin oke. Ini MP kita taruh pin 12. Nah,
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Coba tak split screen bisa nggak? Nggak bisa. Nah, gini. Oke. Sekarang kita bisa hapus saja nama ini. Kita buat sederhana aja. Seperti biasa kita investasikan pinnya itu berapa aja. Contohnya cara manual aja biar lebih mudah dipahami. Pin ENA di sini pin ENA kita pakai pin berapa? Pin ENA itu adalah pin 7. Kita copy. PNP adalah 12, ini 11, ini 10. Oke, salah. Ini 8, ini 9, ini 10. Oh, yang kurang ya. Satu, in 2, in 3. Nah, pada sekarang kita pilih modenya itu sebagai apa? Pin mode. Udah berarti 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti tinggal kita panggil variabelnya ENA sebagai output. Kita copy aja biar enak. Satu output, yang 2 juga output, yang 3 output, yang 4 output, yang 5 output juga. Nah, kita bisa atur untuk yang enable-nya. Enable-nya bisa kita atur di sini. Kalau right, Nina misalkan kelas 150, NP juga 150. Kemana? Sekarang kita tinggal atur untuk in 1 dan in 2, in 3 sama in 4. Dia mau kita jadikan arah putarannya kemana. Kita coba misal in 1 itu high, in 2 low, in 3 itu high, in 4 low. Kita delay misal 2 second. Nah, sekarang kita coba verify. Oke, di sini ada yang salah. Bentar. Pin mode di in 5. Oh, gini salah ya. Harusnya EMB. Nah, ini udah selesai. Sekarang coba kita running. Power supply network. Oke, berarti ini kita ganti BCC. Apa nih? Net manajemen listrik banding pil V plus. V plus yang mana V plus? Oke, mungkin ini dari nggak tahu ini bisa apa nggak dipakai, tapi kita coba dulu.
Dia juga. Oke, apakah mau? Oke, nggak ada error. Kita coba running lagi. Oke, ya mau bentar ya. Oh, dua ini apa ya? Coba nih, ini nilai terbesarnya itu adalah 255. So, compare lagi coba. Bentar, ini pin apa ya? Hmm, nah. Oke, mungkin ini nggak bisa juga pakai namanya apa ya? Ada yang ini nggak simulasi ini di Google? Apa namanya? Bukan. Terus nih. Nah, market. Nah, stop dulu bentar. Sorry tadi salah pencet ya. Oke, bentar ya. Oke, di sini ada yang matching market. Ini ada kemungkinan bahwa ini aja. Jadi nggak semua di Arduino itu bisa di running. Tapi kan ini kita belum tahu ya dari library ini kan dapat dari Google. Belum tentu dia itu support yang namanya simulasi. Nah, kalau misal kalian coba download project yang kayak gini, terus kalian running itu kok nggak bisa, kalian bisa bikin rangkaiannya sendiri aja. Rangkaiannya secara manual. Ini harusnya jalan. Nih, dia itu biru berarti bersifat low. Kan kita di ini ya, di N2, N2 dan N4 itu berarti N2, 9 dan 11. Dan di sini dia bernilai biru 9 dan 11. Kenapa? Karena itu sebagai low. Harusnya di sini dia itu berputar. Tapi ada kemungkinan bahwa dari ini dari library ini untuk simulasi. Nah, biasanya kan kalau kita browsing seperti ini, misal motor. Nah, di sini ada yang namanya aktif. Nah, biasanya di sini dia itu terkadang bisa running, bisa enggak. Jadi di L298. Nah, ini tadi agak susah untuk dimasukin ke sini pilihan device. Jadi ada kemungkinan ada bug dari ini ya. Kalau kalian coba di realnya pakai Arduino sama motor di sini pasti bisa jalan, dijamin. Ini kayaknya udah bener ya. Nah, kita coba yang ditinggalkan tapi pakai yang lain.
Sama L tipe L29 tapi bedanya di sini adalah L293D. Ini sama aja. Di pasaran nanti kalian mau pakai tipe apapun konsepnya sama. Nah, ini tetap sama, Bu. Kita bisa lihat programnya di sini. Nah, berhubung kita coba pakai satu ya, di sini bisa pakai dua sama seperti L298. Nah, oke. Di sini pakai analog. Oh iya, apa mungkin keliru di sini ya. Coba kita pakai analog. Oh, kita coba lagi di prosesnya. Oke, masih sama. Jadi benar kemungkinannya adalah emang library yang ini nggak support untuk simulasi. Nah, di sini ada juga dari ini sama juga ada ENA, terus juga ENB. Kita coba aja L293B. Nah, ini ada pin outnya harusnya. Nah, ini ada enable 1, 2, enable 3 dan 4. Ini sama seperti yang di Nah, apabila kalian ingin bikin kayak gini, apa namanya modul sama, tinggal kalian lihat dia itu pin berapa agar mau jadi enable atau jadi input atau tegangan. Nah, ini sama ada input 1, output 1, output 2, input 2, sama pinnya sama dengan yang L298. Nah, sekarang kita coba running yang pakai yang ini aja ya. Ini sama saja sih sebenarnya. Tinggal kita perhatikan pinnya itu dapat apa, pinnya dapat apa. Nah, sekarang kita coba running. Harusnya dia akan berputar. Nah, ini. Kucing bubuk. Nah, jadi nggak cuma di Proteus, ada juga yang di website namanya Tinkercad. Walaupun nggak semua komponennya ini lengkap. Dan ini nggak support, kalau nggak salah nggak support buat import library seperti di Proteus. Nah, tapi sama saja kalau cuma sebatas simulasi bisa kalian pakai buat apapun di sini. Di juga ada ultrasonic, multimeter juga ada temperatur, ada pin sensor bahkan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Gimana? Nggak ada yang mau tanya? Mungkin masih memahami mungkin Mas. Kalau ada yang bingung ditanyain aja biar nggak kependem. Oke, mungkin kalau misal kalian ingin cari-cari referensi, ingin mempelajari apa yang namanya itu mobile robot, kalian bisa cari yang namanya kinematika robot. Nah, itu nanti adalah berisi hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya tapi itu hanya sebagai kayak prediksi kita. Bisa kita terapkan, bisa enggak. Seperti contohnya tadi, kita bisa terapkan hasil perhitungan seperti inverse kinematik yang bisa kita gunakan untuk di robot kaki atau robot hexapod atau quadruped. Bisa pakai inverse kinematik, bisa pakai juga forward kinematik. Nah, kalau forward kinematik kita mengatur sendiri sudutnya itu mau berapa, kita kira-kira sendiri. Nah, bisa kita melalui perhitungan, bisa enggak. Jadi bagus kalau mau bagus robotnya itu bisa pakai namanya inverse kinematik. Nah, kinematika untuk robot mobile itu juga ada.
Itu isinya itu seperti memprediksi kalau sudut sekian dengan sekian robotnya itu akan berjalan kemana. Mungkin itu. Itu aja. Lucu. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin cukup dulu dari saya. Oke, Kalau ada tambahan, yang lain gimana? Nggak ada yang ditanyakan lagi kah? Mungkin cukup mas. mungkin Oke. agak boring ya kalau kayak gini ya. Ya kalau misal nanti udah bisa kuliah offline, dimanfaatkan pelatihan. Mungkin kan kalian masih aktif, tetap masih bisa aktif, tetap masih bisa ikut apabila ada pelatihan secara offline. Jadi diusahakan misal nanti kalau udah PPKM berhenti, silakan kalau dari pengurus ketika mau ngadain offline, para anggota diusahakan bisa hadir aja. Jadi kalian bisa tahu, oh Arduino itu kayak gini, sensor-sensor itu kayak gini. Yang penting itu pernah pegang dulu, pernah coba pakai coding dulu. Nanti kalau misalkan udah belajar bagaimana program untuk sensor, misal mau bikin LED follower ya, berarti kan kita butuh yang namanya sensor garis. Sensor garis itu bisa pakai apa namanya, kalau yang di remote TV infrared, pakai LED, dan tinggal kalian pelajari aja konsep-konsepnya. Pertama itu pikirkan dulu bagaimana cara membaca sensor, setelah itu bagaimana cara membaca aktuator, setelah itu kalian gabungkan. Setelah kalian gabungkan itu, kalian mau pakai metode atau enggak itu terserah. Bisa pakai logika, bisa pakai metode. Misalkan kalau line follower kan misalnya ada 4 sensor, kalau sensor yang satu itu deteksi garis, dan itu mau ke kiri atau kanan. Bisa secara manual, bisa secara perhitungan juga bisa. uh, Disarankan sih untuk awal-awal bikin secara manual dulu. Nanti ketika kalian sudah mempelajari metode-metode yang ada seperti fuzzy logic, terus ada juga PID buat kontrol motornya, tinggal kalian combine aja, kalian gabungin, jadinya lebih bagus lagi nanti motor, misal binan floor kalian. Nah, chipbot, kalau kalian tahu chipbot, kalau kalian pernah lihat lomba-lomba dan follower, biasanya itu pesertanya hanya ijipot aja, bentuknya sama gitu. Nah itu juga sama, mereka itu punya metode juga, jadinya bisa hasilnya itu lebih bagus, lebih akurat seperti itu. Nah ini hanya masukan kalau misalnya kedepannya kita ingin membuat robot seperti land follower. Kalau mau bikin robot support, berarti yang dipelajari bisa first kinematik, bisa buat kinematik. Nggak harus pakai metode kok kalau bikin robot ini. Metode itu hanya memperbagus dan bisa dibilang lebih memperindah. Tapi ya kalau sebagai untuk apa, misal kalian jadiin karya ilmiah atau tugas akhir kalian, ya kalau bisa pakai metode. Karena kan metode itu pasti ada kelebihannya sendiri. Seperti PID itu sebagai kendali kendali kalau kendali motor, misal butuh kecepatan sekian, dia itu bisa tetap konstan sekian. Kalau butuh kecepatan segini, ya dia akan menurunkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, itu aja mungkin masukan dari aku. Oke, Oke. Ada tanggapan dari yang lain atau mau nanya atau lagi sebelum ku akhiri pelatihannya? Gimana? Oke, mungkin nggak ada ini ya, nggak ada yang nanya lagi ya. Oke, kalau gitu makasih ya Mas Wahyu telah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri untuk pelatihan elektrikal ini. iya, sama-sama. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pelatihan rutin ini. Tetap semangat, jangan walaupun online gini kita tetap semangat belajar gitu. Walaupun ya
teori-teorinya aja. Sebenarnya electrical itu lebih enak itu secara offline sih. Kalau online gini mungkin secara teorinya aja sih. Teori teori dan prakteknya pun masih sekedar apa namanya? Simulasi. Simulasi-simulasi gitu sih. Tapi untuk sekarang mungkin teori-teori saja. Kalau sudah offline nanti mungkin langsung bisa riset ataupun pelatihan secara offline gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang apa namanya untuk pelatihan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Wahyu dan teman-teman sekalian. Eh, saya akhiri saja untuk pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas. Oke Oke, Kak. Yuk, semangat yuk. yuk semangat yuk.